berbicara visi dan misi, tapi nggak tahu visi dan misinya itu apa. Visi dan misinya itu adalah kita sama-sama mengedukasikan tentang alam ini, hewan ini, mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus menjaga ekosistem kita. Betul. Sehingga rantai makanan tidak terputus. Jadi hewan-hewan yang kita milikin itu, yang kita piara, yang kita rawat, kita jaga itu harus sejahtera, betul. Penyamanannya ya, penyamanannya. Tapi kadang-kadang gini sih Bang Anji ya, mungkin bisa disikapi lagi ya. Walaupun komunitasnya atau organisasinya gitu ya banyak-banyak acara gitu Bang Gaung, silaturahmi lah mungkin ya. Tapi kadang-kadang komunikasinya tuh suka kayak orang pilih-pilih Bang. Sering terjadi kayaknya gitu ya. Iya. Nah gimana Ibu? Kalau dulu mungkin iya. Kayak Sekarang juga kayaknya Sinoritas ya. Tidak boleh. Open your mind and be true by yourself. Welcome back guys. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu agung nih. Tamu-tamu istimewa. VRCI studionya kedatangan para senior-senior. Yang senior cuma satu sih sebenarnya. Yang lainnya itu adalah pendukung disupport oleh para senior ya kita kenalkan, mungkin pada semuanya udah Bang Gaung. Apa kabar Bang Gaung? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bang Gaung? Alhamdulillah. Iya. Apa kabar Bang Gaung? Alhamdulillah baik. Ini ada ini juga ya, salah satu anggota atau Kalau mantap. begini, kalau di Expos itu kita ada Expos pusat, ada Expos regional. Oke, ini ketua Red Pusat. Expos Pusat. Bang Miftah, selamat datang di podcast PFCI. Pasti yang lain juga untuk anak-anak primata nggak asing lagi. Ya kan, Bang Ali, apa kabar Bang Ali? Bang Ali dari KPJT. KP mana? KPJT kali, KP Sono ya kan, itu. Iya, dan lagi itu. Host kita satu lagi nih ya, ya kan. Panti Reptil, Bang Bala. Iya. Ente tanya-tanya juga nih sama senior kita nih. Kan ente lagi nomor Cijantung kita. Cijantung ya. Bang Gaung. Saya masih ketua umum. Ketua umum ya. Jadi Bang Gaung ini adalah ketua umum dari Expos ya. Apa sih Expos Bang Gaung? Coba mungkin teman-teman sebagian mungkin ada yang sudah pada tahu, tapi ada juga beberapa yang nggak tahu juga. Jadi biar lebih melengkapi lagi. Expos adalah Exotic Pets Owner Society, sebuah komunitas pecinta hewan-hewan eksotik. Eksotis Pets Owner Society. Mantap. Ini udah siap go internasional. Aku bahasa Inggris juga ya. Iya, betul. Foundernya orang bule. Wah, Bule Depok. Serius. Enggak. Sudah terkejut barusan itu. Sudah terkejut. Yang kita lahir 2013. Tapi alhamdulillahnya pada saat kita 2013 itu saingan belum banyak karena kita sebenarnya bukan saingan mungkin kali ya, cuman teman-teman komunitas lain ya belum banyak terbentuk ya. Ya karena kita judulnya Pets Owner, karena pets itu ruangnya lebar sekali. Betul. Jadi kita ada yang main mamalia, ada yang main reptil, insek, aves, Unggas. ya aves, kemudian amfibi, kita ada mamalia, iya. Kita ada semua 6 kingdom. Dulu kan 5 kingdom, 5 kerajaan hewan itu dulu ada dibagi 5 ya. Tapi setelah kesini-sini kan dibagi 6. Amfibi satu lagi. Satu lagi. Jadi kita lengkap. Jadi
awal kita bikin event itu di Depok. Terima kasih sama anak-anak Depok. Kita bikin di bareng waktu itu bareng salah satu provider, kita diundang ke sana dan jadi meledak gitu karena wah hewannya lengkap. Hewannya lengkap, Udah mantap, ya kan? Ini yang patut dicontoh ya kan guys. Jadi kita itu tidak hanya sekedar memberikan edukasi, tapi juga memberikan salah satu display-display yang melengkapi sehingga edukasi kita akan lebih menarik dan maksimal dong. Ya kan? Karena dari segi hewan udah mensupport banget ya. Betul. Karena lengkap. Ini kita sapa juga nih anak KPJT juga nih, primata juga. KPJT ini udah berapa lama terbentuk nih Bang Ali? Kalau KPJ itu sendiri sih baru 2 tahun sebenarnya. Baru 2 tahun ya. Cinta primata ya. Iya. Sejati nggak? Sejati. Ya, kita awal mulai kan Jiwa. lahir dari PFC juga waktu lahir dari PFC juga karena kita pengen dulu Jakarta belum ada Bang ya. PFC itu hanya mensupport saja. Ya, kita gabung ke PFC terus kita diskusi sama Bang Andri, kita bentuk Jakarta Tangerang gimana Bang? Ya Bang Andri support, akhirnya kita bentuk lah ya. Yang nggak jauh beda dengan Bang Gaung lah ya, yang kan ada regional-regional lainnya menjadi ketua umum ya kan, artinya mensupport teman-teman dari beberapa regional seputar masih tentang hewan-hewan reptil eksotik ya. Hewan eksotik. Hewan eksotik Termasuk reptil gitu namanya. termasuk
Alhamdulillah. Untuk pertanyaannya adalah begini Bang Gau. Apakah dari 5 regional ini mereka masih pada eksis semuanya? Bandung yang rada redup. Bandung yang rada redup ya. Bandung yang rada redup. Kita masih tetap kontak-kontakan dalam artian kalau saya posisinya kan ketua umum, jadi saya tetap menjalin hubungan sama semua ketua-ketua gitu. Memang untuk redup, untuk menangani redup ini kadang-kadang agak susah. Iya, betul. Agak susah. Betul banget. Benar, karena Mendorong-dorong atau kembali ke membernya yang ada di situ. Iya, Gitu. kembali kepada member-member dan personalitinya masing-masing ya. Jadi ya kita maksa juga nggak bisa karena ya ini kan obis gitu. Betul. Jadi ya Dari 5 regional ini berarti ya ada satu yang redup ya. Bandung Yang 4 masih oke ya. yang 4 masih Oke. Selalu berkabar berarti kita Itu ya produknya itu pas lagi zaman COVID sih. ya dari Itu- zaman itu COVID dampak redup. banget. Jadi sekarang mungkin mereka bingung nih kita mau mulai lagi dari Mulai mana lagi. mungkin gitu. Jadi dari tahun berapa ini? 2013 2013 ya sudah lama sekali. perjalanannya cukup panjang berapa? 11 ya? 11 ini 20 nanti 2014 ya 12 tahun. Sesepuh bang. Oh, luar 3 biasa. November kita kemarin ya. Ulang tahun ya bang, ulang tahun 3 November kemarin. Ulang tersebut ya. Kalau buat orang Islam sebenarnya nggak usah ulang tahun kan. Iya. Kan kita ini bukan manusia nih, kan adalah satu bentuk komunitas ya. Komunitas. Apa sering dirayakan per tahunnya atau seenaknya ya, seingatnya, seperlunya, sebutuhnya ya kan. Sepunyanya sepengen. Iya, punyanya budget. Sepunyanya budget. Sebenarnya budget itu bisa kita ciptakan sebenarnya kan dari beberapa Memang kalau member juga kan bisa kita selalu pengen bikin dan yang paling rame itu waktu kita ulang tahun ke-3 dan ke-5. 3 dan Karena 5. itu kita ngundang seluruh komunitas se-Jabodetabek untuk hadir di acara kita. Tahun Gitu. itu ketiga mau kelima berarti bu. Ketiga ya berarti 2016 16 ya. 2019 dan 2000 ya, Itu kita ke puncak gitu ya. waktu itu kita adakan di puncak. Ada batasan nih sih bang. Maksudnya Ada batasan di setiap regional harus dibatasin kan nih. Satu regional atau satu komunitas segini aja nih anggotanya. nggak ada batasan, nggak ada batasan. Nggak ada batasannya. Bahkan kita tidak ada syarat untuk masuk. Waduh. Ya untuk masuk udah bergabung itu satu yang pasti cinta sama hewan dulu. Kalau misalnya dia belum punya hewan nggak masalah. Yang penting Gitu. kita dulu. Yang penting cinta dulu. Terus rajin dulu ikut acara gathering Iya iya. mingguan. Baru mungkin setelah dia ikut acara gathering 3-4 kali baru kita masukkan sebagai anggota. Aktif dulu berarti dengan Aktif dulu. Nggak punya hewan nggak apa-apa. Kita bisa belajar. Bisa belajar lah ya. Nggak perlu harus punya hewan aja. Karena kita juga kan sambil mengedukasi teman-teman yang mau belajar tanpa perlu juga harus punya hewan. Apalagi kebanyakan mereka ini masih kayak pelajar sekolah yang mungkin buat mau beli hewan ini budgetnya belum. Iya. Iya. Nih Bang Ali, dia memang untuk kali bang. Makanya kan Ini, waktu itu ya kita santai-santai dulu nih. Makanya kan kita ini kan para pecinta satwa ya Bang Gaong ya. Bang Ali, Bang Miftah, Bang Balap. Kita ini seharusnya mempunyai visi dan misi yang sama ya kan. Artinya tidak hanya komunitas aja sih sebenarnya yang punya kewajiban untuk mengedukasi. Edukasi itu adalah sifatnya global ya sebenarnya ya. Karena bersifat global, kita juga perlu memberikan sedikitnya informasi kepada adik-adik kita atau anak-anak ya kan. Artinya kita ini edukasi terhadap masyarakat itu bersifat global ya. Kita tidak hanya kepada anak-anak aja sebenarnya kan, kita juga perlu pada masyarakat awam. Kita perlu juga mengenalkan dan mengingatkan kembali untuk
untuk menyadarkan kembali kecintaan dan kewajiban kita sama-sama saling melindungi dan melestarikan hewan. Sebenarnya nggak cuma hewan loh sebenarnya, kelestarian alam juga lah, ya, keanekaragaman hayati. Nah itulah fungsi kita nih sebagai para penggiat, para pecinta hewan dan yang berbentuk komunitas, walaupun independen sekalipun ya, personal lah, katakan seperti itu. Kita itu kewajiban kita semua, benar begitu ya, biar banget ya. Iya, artinya yang menjadi satu dilemanya ini adalah pertanyaan saya gini buat pembalap untuk senior kita pembalap ya kan. ini sebenarnya sesuatu yang miris ya pembalap ya. Pasti saya terkadang tuh suka sedih ya kan. Tapi bukan Agus yang sedih ya. Agus sedih bukan. Agus lagi. Artinya gini Bang Balak, Bang Gau. Teman-teman kita ini kan seharusnya kan para pecinta hewan itu kan sebenarnya harusnya menjadi edukator yang memberi edukasi kepada siapa saja, tidak hanya kalangan anak-anak, halayak umum dan masyarakat umumnya, masyarakat yang awam. Kita ini harus satu visi dan satu misi dong seharusnya, yaitu adalah tentang bagaimana kita mencintai, melestarikan alam, menjaga ekosistem supaya rantai makanan tidak terputus segala macamnya lah, kesadaran tentang alam, tentang hewan. Kenapa tidak fokus ke arah situ nih? Yang saya perhatikan nih kawan-kawan para pecinta komunitas independen, personal, bahkan kelompok-kelompok manapun gitu, mereka tidak fokus di situ, tapi kadang mereka menjadi jiwa yang bersaing, ingin tampil terlihat hebat, superior lah, bagaimana ya kan, sehingga bukan yang tidak pasti dan sia-sia yang nggak penting gitu, lupa dengan kiblat kita tuh apa sebenarnya. Itu miris saya. Tisu panas. Ternyata itu apa? Gimana Bang Balak nih? Bang Gau. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini makin banyak. Betul. Ya. Makin banyak, makin menjamur, bahkan kadang bisa dibilang satu kecamatan itu satu komunitas. Di Jakarta terutama dan sekitarnya. Tidak banyak komunitas yang sadar betul bahwa edukasi adalah jalan utama untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita tentang kesukaan kita tentang hewan dan segala macam. Gitu. Nah, saya berpikir bahwa memang kita harus membentuk sesuatu, entah aliansi lah, entah perhimpunan lah, entah apa yang paling tidak kita akan menyamaratakan, menyetandarkan, dibikin standar. Nah, edukasinya bagaimana? Itu kemudian Kersit mungkin teman-teman udah lebih pintar lah. Paling tidak edukasi sama SOP lah. SOP-nya. Gitu, edukasinya bagaimana nih? Paling tidak kita kasih clue-nya aja biar mereka yang mengembangkan. Iya, dan mungkin sama sedikit ilmu public speaking juga kali ya. Itu yang akan bisa memudahkan penyampaian. Ya, makanya terima kasih banget nih sama teman-teman yang atau pemilik owner mall-mall dan juga tempat-tempat wisata atau tempat-tempat lain yang emang mereka memberikan mereka memberikan support penuh terhadap teman-teman untuk berkegiatan. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada kawan-kawan semuanya sebenarnya untuk perselisihan yang tidak penting itu? Sering banyakin acara, banyakin mereka untuk ketemu, pertemukan mereka, rangkul mereka semua. Harusnya jangan dipilih-pilih, kita juga nggak boleh milih-milih ya, apalagi kalau mohon maaf kalau kita dianggap sebagai senior, harusnya kita bisa lebih humble, legowo ya, bisa lebih humble, bisa lebih legowo, bisa lebih bijak dalam menyikapi semuanya lah gitu. Jadi kita juga harus menjadi istilahnya jadi contoh buat mereka bahwa
dengan bersih tegang nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada. Gitu, tidak ada yang paling hebat. Selama kita merasa bahwa kita adalah anggota sebuah komunitas, komunitas itu akan hebat ketika anggota-anggotanya tahu betul apa yang harus dilakukan. Betul sepakat sekali guys. Intinya kembali ke visi dan misi kita itu jangan lupa. Nah. Visi misi kita itu adalah apa sih ya kan? Nah, itu harus tahu dulu. Jangan sampai udah ada permasalahan terus berbicara visi dan misi tapi nggak tahu visi dan misinya itu apa. Visi dan misinya itu adalah kita sama-sama mengedukasikan tentang alam ini, hewan ini, mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus menjaga ekosistem kita. Betul. Sehingga rantai makanan tidak terputus. Jadi hewan-hewan yang kita milikin itu, yang kita piara, yang kita rawat, kita jaga itu harus sejahtera, betul. Kenyamanan ya, Ah, kenyamanan. Tapi kadang-kadang gini sih Bang Andri ya, mungkin bisa disikapin lagi ya. Walaupun komunitasnya atau organisasinya gitu ya banyak acara gitu Bang Gaung, silaturahmi lah mungkin ya. Tapi kadang-kadang komunikasinya tuh suka kayak orang pilih-pilih Bang. Sering terjadi kayaknya gitu ya. Iya. Nah gimana itu? Kalau dulu mungkin iya. Kayak sekarang juga kayaknya Senioritas. Saya nggak merasa begitu soalnya. Jadi kalau itu dulu, nggak merasa begitu. Oh no, begitu. ya udahlah biarkan. Kurang ilmu ya, Bang. Jadi Kurang muda loh. harus mudah-mudahan kurang jauh bang. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Kurang lama bersosialisasi. Oh ya, jadi di segmen apapun sebenarnya kita butuh orang-orang yang bisa mengayomi, yang ngertiin, menghormati yang tua, menyayangi yang muda itu harus. Dan ingat, kalau kita nyimpan ilmu, lama-lama ilmu itu habis. Jadi kalau merasa Jadi sudah manfaat ya, tidak jadi manfaat. kalau merasa punya ilmu ya tularkan sama yang lebih muda gitu. Kasih kesempatan yang lebih muda untuk berkarya. Bahkan kadang-kadang yang muda aja lebih piawai, Lebih kreatif. lebih kreatif ya kan, dia lebih banyak mau belajar sehingga kadang-kadang yang detail-detail mereka memahami. Betul. Dan kita yang sudah lebih tua atau yang senior pun juga kita juga harus legowo ya kan, kita harus sama-sama di sini sama-sama pembelajaran bersama, sharing segala macamnya hingga bisa menciptakan suatu kesempurnaan. Walaupun kesempurnaan itu adalah milik Allah, Iya, tapi betul. ya kita kan berusaha menuju ke sana ya. Berusaha.